Halo semuanya guys, kembali lagi bersama dengan gue sendiri di channel Alvaro Story. Jadi di video kali ini gue bakal kembali lagi untuk menceritakan kasus yang bisa dibilang sangat-sangat menarik. Karena kasus ini juga agak mirip dengan kasus Elizabeth Fried, kalau kalian tahu. Di mana dia disekap oleh ayahnya sendiri di ruangan bawah tanah sampai 24 tahun. Dan bahkan dia juga dilecehkan oleh ayahnya sendiri. Nah, kasus yang bakal gue ceritakan ini juga ada sedikit kesamaan yang tentunya berkaitan dengan ciwi-ciwi pastinya. Jadi, di tahun 2009 lalu, pria yang bernama Lee Hao ini membeli sebuah apartemen. Dan di apartemen tersebut, dia juga membuat sebuah ruangan bawah tanah yang akan dia gunakan untuk menyekap para ciwi-ciwi di sana. Jadi, seperti apakah kisahnya? Sebelum gue mulai, jangan lupa subrek kalau kalian suka. Dan kalian juga boleh DM gue untuk memberikan kasus-kasus yang sangat menarik, yang tentunya pasti gue bahas di video selanjutnya. Dan sekarang mari kita mulai, dan inilah kasus Lee Hao. 482. That's 1107 Ben. Yes, sir. They have the car stopped at 10th and Grant. You might go by there first. Oke, di kota Luoyang, tepatnya di bagian sebelah barat Henan, Zongyuan, Tiongkok. Di mana kota tersebut kalau kita lihat mungkin sudah sangat maju di era sekarang. Tapi perlu kita ketahui, di kota ini juga pernah menjadi kota termiskin di era 70-an. Dikarenakan berkaitan dengan masalah politik yang ada di kota tersebut. Bahkan orang-orang di kota itu juga mengalami kesulitan yang bisa dibilang sangat susah untuk memenuhi kebutuhan mereka dan bertahan hidup di masa itu. Dan karena di era itu juga, tentunya sangat banyak sekali kejahatan-kejahatan yang tinggi di kota tersebut karena mereka juga terpaksa memilih jalan itu untuk mencukupi kebutuhan mereka. Nah, di tahun 2009 lalu, ada seorang pria yang bernama Lee Hao, di mana dia sebelumnya juga pernah bekerja sebagai pemadam kebakaran dan berlanjut bekerja sebagai pegawai Biro Pengawasan Kualitas Teknologi di kota Luoyang. Dan Lee Hao sendiri juga memiliki kepribadian yang susah ditebak oleh orang-orang yang mengenalnya. Kadang dia sedikit pendiam, dan terkadang dia juga sangat ramah ke orang-orang khususnya yang tinggal bersebelahan dengannya. Ya, bisa dibilang Lee Hao ini mempunyai dua kepribadian ganda lah, yang tentunya memang susah ditebak pastinya. Nah, dari semua uang yang sudah dia kumpulkan selama bekerja, Lee Hao kemudian membeli sebuah ruangan di bawah apartemen. Di tempat tersebut, dia mengatakan kepada penjualnya bahwa ruangan itu akan dia gunakan sebagai tempat untuk menyimpan beberapa barang yang tidak bisa dia simpan di rumahnya. Atau lebih tepatnya, ruangan itu bakal dia jadikan sebagai gudang pribadinya. Tapi selama 1 tahun berikutnya, Lee Hao ini juga menggali ruangan tersebut dan membangun ruangan bawah tanah tanpa diketahui siapapun termasuk orang-orang yang juga tinggal di apartemen itu. Bahkan dia juga membuat sebuah terowongan kecil yang kalau kita lihat terowongan ini cuma bisa dilewati untuk 1 orang doang. Dan lubang ini juga mengarah ke bawah tanah hingga memiliki kedalaman 4 meter. Dan di ruangan lubang itu, Lee Hao juga membuat 2 kamar kecil yang dipisahkan oleh dinding yang cukup luas. Hanya saja pintu masuk ke ruangan itu mungkin agak terlihat sedikit aneh, yang terlihat kayak lubang tikus. Nah, awalnya dia cuma berniat untuk membangun ruangan tersebut hanya sebagai ruangan rahasia untuk dirinya sendiri. Tapi lama-kelamaan dia kemudian mengubah terowongan itu untuk menjadi tempat penjara bagi para ciwi-ciwi yang akan dia culik dan disekap di dalam lubang itu. Dalam aksi pertamanya, Lee Hao ini memikat korban pertamanya yang bernama Zhang Xuansuang dan Duan Momo yang berusia 18 tahun pada saat itu. Yang mana Lee Hao membujuk mereka dengan membayarnya untuk berhubungan intim di bawah ruangan apartemennya. Lalu Lee Hao menjemput mereka ke bar karaoke yang juga tidak jauh dari ruangan apartemennya. Nah, begitu dia berhasil membawa mereka berdua ke ruangan bawah tanah, Lee Hao kemudian mengancam mereka dan melakukan kekerasan fisik dengan memaksa mereka untuk tetap tinggal di ruangan bawah tanahnya. Dan kalau kita lihat sekilas, keadaan di bawah sana, mungkin ruangan ini tentunya juga terlihat sangat kotor, lembab, dan pas-pasan juga. Tapi untuk membuat para ciwi-ciwi itu bisa bertahan hidup di dalam sana, Lee Hao juga menyediakan beberapa bahan masakan dan dapur kecil di dalam ruangan bawah tanah itu. Terus, Lee Hao juga mengambil oksigen dari luar melalui selang kecil agar mereka bisa mendapatkan oksigen yang cukup supaya para tawanannya ini bisa bernafas di ruangan tersebut. Dan pokoknya semua keperluan apapun dia satukan menjadi satu ruangan. Dimulai dari membuang air besar, mandi juga di ruangan itu, masak pun di ruangan itu. Pokoknya ruangan ini bisa dibilang tempat yang kumuh lah untuk Lee Hao menyekap para ciwi-ciwi yang ingin dia lecehkan. Tapi bukan hanya satu wanita aja yang akan dia sekap di dalam ruangan itu. Bahkan Lee Hao selanjutnya juga akan mencari ciwi-ciwi yang mungkin bisa dikelabui dengan uang untuk melakukan hubungan intim dengannya. Nah, sebelum dia mencari wanita lain, Lee Hao juga memanfaatkan mereka berdua itu
dan memaksanya untuk memperagakan gerakan cabul dan membuat sebuah video pornografi. Dan hasil dari video tersebut akan dia jual ke orang-orang yang tentunya bisa menghasilkan uang pastinya. Tapi Zhang dan Duan yang sering Li Hao perkeos itu malahan sering memberontak kepadanya. Bahkan mereka berdua juga sering kali mencoba untuk melarikan diri dari sana. Tapi sayangnya usaha mereka juga sering gagal dikarenakan keamanan untuk keluar dari lubang itu sudah dia bentuk sedemikian rupa dengan sangat sulit untuk mereka berdua bisa melarikan diri dari lubang itu. Pernah ada satu kesempatan Zhang disuruh untuk menyelesaikan tugasnya di ruangan itu untuk mengambil gambar dan video yang akan Li Hao produksi untuk diupload di situs dark web. Tapi pada saat mereka sedang membuat video, Zhang ini tiba-tiba memukul Li Hao pada saat proses pembuatan video tersebut. Dan tentunya hal itu membuat Li Hao sangat marah dan membalas dengan memborgol Zhang ke tempat tidur sebelum Li Hao berencana untuk membunuhnya. Namun bukan hanya itu saja, Li Hao juga mengadu domba Duan dan Zhang di sana, sehingga mereka berdua sering terjadi konflik yang disebabkan oleh adu domba itu. Yang mana Li Hao sengaja membuat rencana ini untuk membuat mereka tidak bisa berteman, supaya Li Hao bisa mengontrol Duan untuk membunuh Zhang. Bahkan Li Hao sendiri juga berjanji kepada Duan akan membebaskannya jika dia mau membantunya untuk menyingkirkan Zhang di sana. Nah, lalu setelah itu barulah Li Hao menyuruh Duan untuk mencekik Zhang dan sebagai hasilnya Zhang tewas di ruangan bawah tanah itu. Nah, walaupun sudah berhasil merencanakan pembunuhan itu, Duan sayangnya tidak diberikan kebebasan seperti yang dijanjikan Li Hao sebelumnya. Tapi semenjak pembunuhan itu, Duan dengan perlahan kemudian mengalami kecemasan yang cukup tinggi hingga membuatnya menjadi trauma dengan kejadian itu. Karena Duan sendiri yang masih tersisa di dalam ruang bawah tanah itu, tentunya dia merasa sangat sepi, ketakutan ketika dia tidur bersebelahan dengan kubur si Zhang ini. Nah, sementara Li Hao yang pergi ke sana cuman hanya memuaskan nafsunya doang, dan selebihnya dia pergi dan membiarkan Duan sendirian di sana. Lalu singkat cerita, Li Hao mulai agak sedikit bosan dengan hari-harinya yang sering dia lakukan kepada si Duan. Dia kemudian mulai berencana lagi untuk mencari beberapa wanita yang bisa dia kelabui untuk dibawa ke ruang bawah tanah itu. Dia kemudian pergi mencari gadis-gadis muda di kawasan bar karaoke dan klub malam tempat biasa ciwi-ciwi di unboxing. Dan di sana, Li Hao bertemu dengan gadis muda yang bernama Jiang Momo yang berusia sekitar 19 tahun, di mana Li Hao akan menawarkan gadis tersebut dengan beberapa uang tunai sebagai imbalan untuk melakukan hubungan intim agar dia bisa membujuknya ke ruang bawah tanah yang sudah ia siapkan. Nah, singkat cerita, sampailah pada bulan Maret hingga bulan Juli di tahun 2011, Li Hao menambah 3 wanita terakhirnya ke dalam ruangan tersebut. Dan ketiga wanita ini bernama Zhang Momo yang berusia 20 tahun. Kemudian ada lagi Chai Momo yang berusia 16 tahun. Dan yang terakhir ada Ma Momo yang berusia 23 tahun. Tapi nama-nama yang gue sebutkan ini hanya sebuah nama samaran yang sudah pihak berwenang berikan untuk menjaga privasi mereka. Dan seperti biasa, aksinya pada kali ini dia lakukan dengan cara yang sama dengan korban-korban yang lain agar bisa masuk ke perangkapnya. Nah, begitu mereka berhasil dibujuk ke ruang bawah tanah, mereka tentunya akan mendapatkan kekerasan yang sama seperti halnya dengan Zhang dan Duan, di mana mereka akan disiksa dan diperkeos hingga berulang kali. Bahkan yang terjadi di beberapa dari mereka, Zhang Momo adalah salah satunya yang sempat hamil dari pemerkiosan tersebut. Tapi di antara bulan Maret dan April di tahun 2011, Li Hao mulai membuat usaha dan memproduksi pornografi di ruangan itu. Li Hao juga membeli komputer, kamera video, dan koneksi jaringan internet yang akan dia gunakan untuk mengakses situs-situs dark web. Dengan semua fasilitas ini, tentunya dia mulai memaksa gadis-gadis itu untuk melakukan tindakan hentai di depan kamera yang sudah dia sediakan. Dari rekaman itu, dia kemudian menjual rekaman tersebut di layanan pesan instan, perangkat lunak, dan portal web Tiongkok yang digunakan secara aktif oleh 563,8 juta orang per bulan yang menonton video pornografi. Li Hao bahkan juga membuat skema harga dimulai dari 50 yuan untuk 30 menit dan 100 yuan untuk durasi 50 menit per video. Dan begitupun di dalam sana, Li Hao seperti biasa masih melakukan trik lamanya untuk mengadu domba para ciwi-ciwi yang sudah disekap di lubang tersebut. Bahkan mereka sering berkelahi satu sama lain untuk mendapatkan perhatian Li Hao dan berdebat tentang siapa yang akan berhubungan intim dengan Li Hao di hari-hari tertentu. Ya, bisa dibilang mereka ini ingin mendapatkan perhatian Li Hao, mana tahu dia bisa membebaskan salah satu dari mereka, kalau di antaranya bisa memuaskan Li Hao dengan baik. Tapi sementara itu, Li Hao tiba-tiba ingin sekali menyingkirkan si Chai Momo, yang mana si Chai ini dianggap tidak berguna di salah satu tawanannya yang lain.
Dan seperti biasa, Li Hao lagi-lagi menyuruh tawanannya yang lain untuk memukul Chai di sana. Dan kalau ada yang berani menolaknya, maka Li Hao tidak akan segan-segannya akan membunuh mereka bagi yang memberontak dan melawan kepadanya. Lalu semua tawanannya kemudian mulai menyiksa Chai hingga dia tidak diberikan jatah makanan dan minuman. Dan kalau dia merasa haus dan lapar, maka dia akan dipaksa untuk minum air kencing dan kotoran dari salah satu dari mereka. Tapi penyiksaan ini bukan hanya dilakukan sekali saja. Bahkan Chai juga disiksa selama 2 bulan tanpa ampun hingga dia meninggal dengan sendirinya. Lalu tawanan yang lain itu juga dipaksa untuk menggali kuburan di ruangan itu. Bahkan korban yang kedua ini juga dikuburkan di tempat yang sama dengan korban pertama, yaitu di bawah tempat tidur para tawanannya si Li Hao itu. Dan bisa kita lihat semua penyiksaan, pembunuhan, dan pelecehan ini terjadi di ruangan bawah tanah itu semua. Begitupun Li Hao tentunya yang juga menjalani kehidupan ganda yang tidak diketahui siapapun. Dan di sisi lain, Li Hao juga memiliki keluarga kecil yang bisa dibilang cukup bahagia. Yang mana ketika dia pulang ke rumah untuk menemui istrinya dan bayi laki-lakinya, yang pastinya tidak tahu tentang apa yang sering dia lakukan di luar rumahnya. Dan selama dia tidak ada di rumah, ia memberitahu istrinya bahwa ia mendapatkan pekerjaan malam atau lembur untuk meyakinkan istrinya tentang mengapa ia sering jarang pulang selama 2 minggu setiap bulannya. Tapi pada bulan Agustus di tahun 2011, Li Hao tiba-tiba punya ide cemerlang yang mungkin agak menguntungkan baginya. Yang mana dia akan beralih dari memaksa gadis-gadis itu untuk melakukan pornografi dan menjual mereka ke orang-orang yang ingin melakukan hubungan intim di luar ruangan tersebut. Nah, pertama, Li Hao mulai mencoba memaksa dan membawa Duan dan Zhang ke sebuah hotel dan beberapa toko di daerah Tiongkok. Lalu di sana, dia menjual Duan dan Zhang bagi siapapun yang ingin melakukan hubungan intim dengan mereka. Dan dari usaha pertamanya, Li Hao berhasil mendapatkan uang sebanyak 700 yuan atau setara dengan 1,5 juta per orang. Karena usaha tersebut bisa dibilang menguntungkan, Li Hao kemudian mulai memaksa salah satu gadis lainnya untuk dijual ke orang-orang di luar sana. Nah, sampailah pada tanggal 2 September di tahun 2011, Li Hao mengajak Duan, Zhang, dan Ma ke sebuah hotel di distrik Sigong untuk melakukan prostitusi. Tapi sebaliknya, Ma sendiri menyadari bahwa ini mungkin satu-satunya kesempatannya untuk melarikan diri dari sekapan si Li Hao ini, guys. Lalu pada dini hari, tepatnya di tanggal 3 September, Ma akhirnya berhasil melarikan diri dan pergi ke rumah kerabatnya untuk melaporkan kejadian tersebut kepada mereka, agar Li Hao ini bisa ditangkap oleh polisi. Nah, tak lama setelah itu, polisi dan Biro Keamanan Publik Luoyang kemudian membentuk satuan tugas untuk menyelamatkan wanita yang lain yang disekap di ruangan bawah tanah milik Li Hao. Dan sebagai hasilnya, Ma bersama dengan polisi akhirnya pergi ke tempat ruangan bawah tanah yang merupakan tempat para tawanan disekap di dalam sana. Dan yang membuat polisi agak terkejut, di mana pada saat mereka mulai berjalan dan melalui terowongan itu untuk menemui para wanita yang lain. Dan setelah sampai di satu ruangan, polisi melihat semua wanita tahanan yang terlihat sangat kotor dan tak terurus, dan ditemani dengan sampah-sampah kumuh yang ada di setiap sudut-sudut ruangan itu. Bukan hanya itu saja, polisi juga menemukan beberapa komputer yang sudah Li Hao siapkan untuk para tawanannya agar bisa mengupload video di situs dark web ilegal. Namun pas waktu polisi memeriksa komputer tersebut, tampaknya semua koneksi sudah lama diputuskan oleh si Li Hao ini, guys. Tapi selain itu, polisi ini juga menemukan tempat mayat yang dikuburkan oleh Li Hao di sana, di mana kuburan tersebut mengeluarkan bau yang cukup busuk mengingat tidak ada ventilasi yang terbuka sehingga ruangan itu dipenuhi dengan bau-bau bangkai manusia. Nah, sedangkan di sisi lain, dikarenakan si Li Hao ini yang mengetahui bahwa Ma sudah berhasil melarikan diri, Li Hao kemudian juga memutuskan untuk kabur dari kota Luoyang untuk menghindari kejaran polisi. Tapi sebelum kabur, Li Hao juga menyempatkan dirinya untuk menemui saudara perempuannya yang bernama Li Yuan. Yang mana selain kabur ke sana, Li Hao juga meminta bantuan kepada saudaranya itu untuk meminjamkan uangnya kepada Li Hao supaya dia bisa kabur dari Cina. Karena mengingat kondisi pada saat itu masih tidak aman, lalu saudara perempuannya itu memberikan uangnya sebanyak 100 yuan, sekitar 2 juta lebih, untuk membantunya agar Li Hao bisa pergi dari sana. Namun sayangnya, saudara perempuan Li Hao itu kemudian berhasil ditangkap polisi setelah dilakukan beberapa penyelidikan oleh polisi Luoyang, karena diduga sudah membantu merencanakan pelarian si Li Hao ini, guys. Tapi usaha polisi untuk terus memburu si Li Hao ini nggak sampai di situ, guys. Polisi bahkan menyebarkan informasi yang cukup luas dan bekerja sama dengan semua polisi yang ada di Cina. Dan semuanya bekerja sama dengan baik, Li Hao akhirnya berhasil ditangkap dan diadili di Pengadilan Rakyat Menengah Luoyang. Dan dinyatakan bersalah atas kasus pembunuhan, pemerkosaan, penahanan ilegal, memperdagangkan tawanannya, dan memproduksi materi cabul untuk mendapatkan sebuah keuntungannya sendiri.
Nah, begitupun pada saat ditangkap, dia telah memproduksi lebih dari 50 video pornografi dan mengumpulkan ribuan yuan sebagai keuntungan pribadinya. Lalu Li Hao kemudian dijatuhi hukuman mati dan didenda sebanyak 10.000 yuan atau setara dengan 21 juta lebih atas dasar semua perbuatan yang sudah dia lakukan. Oke, jadi kasus pada kali ini cukup sampai di sini. Dan kalau kalian suka jangan lupa subrek dan bagikan video ini dan see you next story guys. Bye.